pengalaman aku sebagai sutradara di sini tentunya seneng banget karena banyak yang emang udah deket sama Yaya, sama Brian, deket orang-orang baru kayak Mian, kayak Hanagra juga seneng banget bisa bertukar pikiran dan ternyata nggak semenyeramkan itu ngedirect film panjang pertama. Alhamdulillah karena semuanya energinya positif, energinya seru walaupun ini film horor, alhamdulillah nggak horor dijalaninnya. Tapi untuk pemilihan cast sendiri Inara turun tangan juga. Sebenarnya kalau untuk cast banyak lebih cenderung diskusinya lebih banyak sama Prilly dan Umay. Cuman tentunya aku juga ikut dilibatkan dalam situ karena kan cocok enggaknya karakter berpengaruh sama keputusan aku juga sebagai director. Tapi setelah perannya jatuh pada Brian dan Yayas, Bersyukur banget dan cocok banget. Apakah ini film horor pertama seperti apa? Mungkin ada fakta yang menarik yang Fakta menarik, aku pertama kali lihat orang kesurupan secara langsung. Iya. Kesurupan orang, satu hari kita syuting kesurupan, 2 orang kesurupan, semua kru tuh pucet semuanya. Habis itu Dan hujan habis deras. hujan deras, Kita kehujanan listrik bener-bener tiang mati. listrik meledak. Jadi emang horor Meriah aku ya? secara langsung itu doang. Tapi Iya kan? tapi seperti kayak si Nara tadi bilang, syukur ini cerita horor, tapi bukan hanya horor. Kenapa juga aku akhirnya milih film ini karena dramanya juga sangat kuat. Bukan hanya horor yang oke, kita mau tegang, jump scare enggak. Jadi emang tegangnya itu bukan hanya tegang tapi ada rasa sedih, rasa kesal, rasa gemas sama perjalanan setiap karakternya. Itu jadi salah satu alasan utama kenapa aku pilih juga akhirnya terlibat itu. kesurupannya berapa lama? Keadaan sembuhnya Wah, gimana? langsung ya itu. Biasa pas ada satu Ngeblank. orang yang kesurupan, aku ngeblank karena itu udah siap banget setnya, terus aku kayak jadi kita ambil take apa dulu ya, gimana ya, jadi aku langsung putar otak lah ini langsung scene apa ya, itu sekitar lama sih kayaknya karena 2 orang kan, jadi back and forth ke apa namanya base camp juga ada, jadi aku nggak tahu sih kalau masalah detailnya karena aku di set. Berdoa sih masing-masing. Semuanya habis itu diem seperti itu. Nah itu diem karena kita running out of time karena udah anginnya tuh udah gimana sih rasanya mau hujan ya, dan itu scene semua eksterior malam, jadi aku lebih ke ya realistis aja paniknya nih gimana kalau scene ini tuh nggak kekejar Dan udah mungkin konser juga sih yang abis Iya. mengalami kejadian itu pasti Iya. mereka istirahat. Lokasinya di mana? Ada deh. Kita takut kalau kita bilang ntar orang pada kesana lagi. Deep bukan karena horornya ya, karena emang karakter itu layer dan kompleks banget. Jadi dan ini pertama kali aku main film yang dimana aku punya adik gitu, kakak adik, berbeda hubungan antara kakak adik. Dan syukur sama Yayas, jadi emang kita banyak bicara ya sebelumnya ya, banyak diskusi ini si Sena pengen dibawa gimana, ngeselinnya pengen gimana, alasan-alasan itu karena apa, karena menurut aku emang setiap karakter pun hanya satu layer doang. For me there's no really antagonis, kayak ada good tuh nggak ada, jadi semua layer itu kita pikirin. Jadi susah itu bukan di horornya aja, emang ada beberapa adegan yang harus tegang, takut, kaget, oke, tapi juga lebih effort di adegan-adegan drama, adegan masalah dysfunctional family-nya, adegan scene-scene panjang dan emosional antara aku sama Dewi, sama orang tua, itu sih yang sama guling-guling di kandang sapi, yang bau bumnya fermentasi itu, the best itu. Tapi ya dilakukan emang karena it's a good story. Sesuatu ya, dan aku senang banget akhirnya pas kemarin mereka review beberapa orang sinema, aku sama beberapa orang undang penonton, itu bukan hanya takut atau horor yang diomongin, tapi juga tetesan air mata, sedih, gemes, kesel itu pada nyampe semua. Jadi emang aku sini dulu nonton, jadi pengen nonton atau nggak tahu pengen nonton pas premier, tapi dengar itu udah kayak alhamdulillah sih. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita siapkan sebelumnya diri di selama sebulan kayak gimana nih, intinya sampai ke beberapa bulan dan mudah-mudahan sampai kalian semua di tanggal 30 Mei nanti. Itu bagaimana sih? Soalnya karena base karakternya bukan tinggal di perkotaan atau lucky hidupnya, ini lebih quiet. Bisa lihat aku layer setiap hari, layer 3 makeup layer, dibuat itu krilin, digelapin, itu jujur makeupnya gatel banget. Tapi emang untuk kebutuhan ceritanya, karena kalau
kan bisa lihat aku lumayan putih ya guys, maksudnya kayak lumayan ini. Nggak masuk sama Sena. Senanya syukur adik aku juga Yayas, masih kayak yang nggak terlalu jauh berbeda mukanya, jadi emang tim makeupnya sangat bantu, tim wardrobe sangat ngebantu, dan juga art yang dipakai sangat ngebantu. Jadi ya sama dia, syukur nggak tahu coba punya. Sebelumnya kita nggak pernah dapet adik kakak kan, kita selalu dapet karakter yang bisa dibilang love interest mungkin ya mudanya gitu. Tapi di luar set sebenarnya aku menganggap Brian itu kakak, jadi sebenarnya nggak sulit untuk membayangkan Brian sebagai kakak aku gitu. Yang sulit dibayangkan adalah gimana Brian jadi orang yang menyebalkan gitu. Karena buat orang-orang pasti semuanya tahu Brian kalau lihat dari video atau mungkin kita mau aslinya, ini kan Brian tuh orangnya baik gitu, loving. Nah di sini kan ceritanya harus benci sama kakaknya gitu, tapi Brian sih agak mancing-mancing gitu ya. Aku try, Brian mencoba untuk kayak bikin senanya tuh vibes-nya terbawa gitu di set biar aku ada kayak sampai deh gitu. Tapi di luar set kita ya udah sebagai teman lagi, ngobrol lagi, bercanda lagi. Itu kakak adik bukan kakak adik sibling goals atau Iya. enggak, ini gak pengen punya kakak adik seperti ini, soalnya emang itu masalah mereka yang mereka bawa sendiri, bukan hanya masalah aku juga, tapi masalah juga karakter karakter Bara juga, namanya Bara karakter itu ya. Banyak rahasia-rahasianya, so it's not sibling goals, tapi lebih kayak cara membenci satu sama lain gimana caranya. Ini karakter itu yang aku bilang, aku alhamdulillah banget itu ada director yang sangat talented, lawan main juga yang sangat mendukung, sama Fonty juga sangat menulis main detail. Jadi emang sebelumnya emang Kita bikin bahas panjang lebar. kita bikin bareng-bareng Sena ini dulu ngapain ya? Iya. Ini kalau bikin gini seru ya. Ini pas kayak gini dia sedih nggak berarti? Jadi kayak gitu itu sih. Pembahasannya prosesnya. banyak, bukan pembahasan bukan tentang hanya story ini, tapi kita buat story untuk menjadi bekal pas mainin set. Pengalaman yang berbeda mungkin kalau yang kayak major banget enggak ya, karena kan genre-nya sebetulnya sama, tapi secara cerita bisa dibilang ini dan the way Inara kasih penanganan karakternya yang tadi aku bilang lumayan berbeda, dan karena kita udah kenal sebelumnya, dan sebenarnya nggak sama Inara aja, sama Bung yang pernah, sama Brian pernah, even sama Kanakre yang belum pernah, tapi pas ngobrol kita udah punya cara untuk gimana jadi kita bisa masuk satu sama lain, jadi nggak sulit. Malah aku penasaran sih karena Inara punya point of view bentuk orang yang teror tapi berbeda, nggak hanya kayak kaget doang, tapi ada layer-layer lain pada saat dia kaget, apa yang dia rasain. Keluarga juga tim aku juga bilang tim sinema aku, kalau di sinema aku juga lumayan dekat sama aku ya, soalnya bisa dibilang ada beberapa proyek sama mereka juga, jadi karena dari mereka dan semua, bukan hanya dari keluarga itu juga, keluarga sinema aku juga sangat positif dan percaya untuk aku main karakter seperti saya. Nah, jadi aku langsung oke, I will do it. Oke, mereka percaya aku bisa lakukan, artinya aku juga percaya aku bisa lakukan. Enggak sih, panjangin buku ya. Clinking gitu, buat berasa apa jametnya gitu. Tapi lebih ke masalah-masalah personal sih, jadi kita nggak ada karakter siapa aku ambil, no, karena emang kebentuk karena masa lalu yang kita buat, jadi bekalnya jadi bentuknya jadi seperti itu. Kayak Nara, ini pertama kali kamu bareng sama Umay kolaborasi atau bagaimana nih di project? Di project. Aku sebelumnya udah sering berkolaborasi sama Umay sih, kayak dari Kukira Kauma, Umay Direct, aku jadi Astrada. Terus di beberapa project setelahnya aku jadi production designer, Umay jadi director. Terus aku juga pernah aku yang direct, Umay yang main di film pendek aku Langkah Rencana. Dan di sini karena Umay skill dikit orangnya nakut ya, jadi dia produce, aku dari. Cara jaga profesionalisme gimana sih, Nara? Cara jaga profesionalisme sama si Umay gimana? Gimana ya, mungkin karena kita sama-sama punya interest yang sama, jadi kita aku jujur nggak tahu caranya gimana, cuman alhamdulillah saat kita ngomongin kerjaan ya kita emang secara otomatis memisahkan diri dari kedekatan kita di hubungan gitu sih. Sulit nggak kan? Enggak, kalau dari aku malah seru banget bisa kerja sama
menyesuaikan. Kalau ada masalah di hubungan nyambung ke kerjaan gak sih Kak Inara? Alhamdulillah enggak. Langsung promo. Ya. Oke, siapa yang mau? Kamian. Jangan lupa Jangan lupa saksikan. Ya. Oke teman-teman. Jangan lupa saksikan film Tempurun di bioskop kesayangan teman-teman tanggal 30 Mei. 2020. Oke, semuanya. Terima kasih semuanya. Kasih.